Oke, jadi hari ini kita belajar loop ya. Looping atau pengulangan. Ya, pengulangan ini udah jelas ya, pasti dia bakal kepake banget. Contoh dari pengulangan itu apa sih? Kayak misalkan mesin kasir deh, ya mesin kasir itu juga diprogram pakai looping juga. Kenapa harus pakai looping? Karena kalau nggak pakai looping, logikanya ketika ada orang lain udah bayar, ya kan? Kalau dia nggak pakai looping dan dimulai dari angka nol lagi, otomatis orang yang baru datang terus dia bayar tuh, eh duitnya jadi double karena pembayarannya nggak di looping sama dia. Jadi orang yang sebelumnya udah bayar, nah tiba-tiba ditiban sama yang baru datang gitu. Jadi nombok ya kan. Nah, makanya konsep looping ini berguna banget. Jadi setelah semuanya udah dieksekusi, dia akan kembali ke awal. Nah, itu fungsinya looping. Jadi kalau udah selesai semuanya, dia akan balik lagi ke awal. Nah, kita bahas dulu nih looping ya. Oke, bagaimana kita membuat sebuah ekspresi sederhana? Tadi kemarin nih kita ngebahas yang kemarin ya, ekspresi logis sederhana dan bagaimana dengan campuran nilai apa yang bisa diterima. Ya, ini jangan sampai lupa ya tentang sebuah ekspresi logis yang dimana dia punya tipe data ini ya, tipe data lagi, tipe logis, sorry. Dia punya, oh iya, kok biar nggak apa-apa, baru mulai kok. Nah, ini aku kirim lagi ya. Ya, ini tipologis ya. Ya, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan lain-lain ya. Ini harus kalian pahamin ya tentang ekspresi logis yang dimana dia hanya bisa menerima nilai true atau false. Gitu. Nah, terus ekspresi logis campuran itu yang kayak gimana? Yang N sama OR. Nah, kapan sih kita pakai N dan kapan sih kita pakai OR? Kita pakai N itu ketika kita ingin menggunakan atau membutuhkan dua kondisi sederhana yang dimana dua-duanya itu dibutuhin. Misalkan lebih besar dari 50 dia dapat diskon 10%. Dan lebih besar dari 70 dia akan dapat diskon 20%. Nah, itu kan ada dua kondisi ya yang dimana dia dibutuhinnya dan nah kalau OR itu apa? Kalau OR itu lebih dari satu gitu paling enggak dia memilih satu kondisi. Kalau N ini bisa dua kondisi, bisa kondisinya dua-duanya nilainya adalah true ya, teman-teman ya. Nah, kalau OR itu berarti dia milih salah satu aja. Misalkan ada aku atau dia atau siapa. Nah, dia akan memilih salah satunya. Kalau aku dan dia, nah itu kan bisa memilih antara dua-duanya kan. Mau milih siapa aku dan dia. Ya udah pilih dua-duanya. Tapi kalau OR dia milih salah satu. Aku di atau dia atau orang lain. Nah, dia harus memilih salah satunya. Itu bedanya N sama OR. Ya, logiknya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini kita ada beberapa ekspresi ya of tidak. Oke, kita akan ngebahas ini kalau nggak salah jawabannya true or false ya. Nah, kalau yang ini apa dia jawabannya gini ya, false ya dan lain-lain ya. Udah langsung kita bahas aja. Nah, jadi di sini juga kalian harus bisa memahami ya. Jadi cara membandingkan, cara bacanya juga kalian harus paham. Jadi kayak of tidak sama dengan of dan 3 sama dengan 3. Nah, di sini kalau kalian lihat kondisi N, ya, dia menggunakan kondisi N. Kondisi N-nya di mana salah satunya nilainya adalah false. Jadi ketika kondisi N itu dipakai, ya, kondisi N itu dipakai dan di sini ada salah satunya adalah true dan satunya adalah eh, false ya, teman-teman ya. Nah, di sini dikasih tahu tuh sama dia, ekspresi satu itu salah. Ekspresi pertama dan kedua harus benar. Jadi N itu dipakai ketika dua-duanya tuh nilainya true gitu. Ketika nilainya salah satunya ada yang false, dia akan ngikutin menjadi false. Nah, itu simpel lagi tuh teman-teman ya kalau N. Jadi N itu wajib ketika N dipakai ya, ketika wajib true
ketika dua-duanya nilainya true. Ya, yang satu true, yang satu true dia akan true. Tetapi kalau nilai yang satu true, yang satu false, itu dia langsung ke false. Akhirnya adalah false. Itu. Itu buat N. Nah, ini juga sama ya. Di sini malah apakah 10,5 lebih dari 2? Nah, ini 10,5 lebih dari 2 dan 5,5 lebih dari 6,5. Di sini dia bilang ekspresi pertama dan kedua harus benar. Ekspresi dua itu salah. 5,5 lebih besar dari 6,6. Nah, tadi yang aku udah jelasin ya. Jadi kalau untuk N, apabila salah satunya nilainya ada yang false, walaupun satunya lagi true, hasilnya akan false. Gitu. Nah, gimana caranya true? Dua-duanya harus true. Kalau N. Gitu, teman-teman ya. Nah, ketika kalian mau memilih lebih dari satu, pakainya OR. Nah, kalau OR itu beda sama N. Nah, kalau tadi, ketika salah satunya ada yang true dan satu lagi false, kalau N itu dia akan akhirnya false. Walaupun ada yang true, tetap false. Tapi kalau si OR, ketika salah satunya ada yang true, ya udah, dia akan true. Gitu, teman-teman. Ya, ketika dua-duanya salah, ya udah, ya false lah ya. Nah, itu kalau OR. Jadi OR itu bisa milih satu atau dua nih. Nah, apakah dua lebih dari tiga atau enam lebih dari tiga? Nah, di sini ekspresi yang keduanya benar, makanya dia nilainya adalah true. Tuh, kalau N salah satunya ada yang false, ya udah dia akan false. Itu. Terus yang kemarin apa itu perintah kondisi, jenis perintah kondisi mana yang kita ketahui ya. Kemarin kita udah belajar tentang if else ya, simpelnya. Nah, ketika ada dua kondisi yang ada if dan if, else. Nah, ini kita singkat menjadi if, elif, else. Nah, yang kemarin ya. Ketika ekspresi satu itu benar, maka apa? Ketika ekspresi dua itu benar, maka apa? Nah, itu pakainya adalah elif. Jadi dia tidak dibungkus. Yaitu tentang if, else. Ini agak lumayan harus dipahamin banget ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini apa if ini diubah jadi elif ketika dia punya ekspresi satu benar lanjut ke ekspresi dua benar. Jadi ekspresi satu hasilnya apa, ekspresi dua hasilnya apa. Nah, ketika tidak memenuhi dua kondisi ini, dia akan else, laksanakan tindakan yang ketiga. Nah, itu namanya bersarang, teman-teman. Nah, ini kalau ini bukan bersarang ya, ini masih tunggal. Kenapa? Karena dia itu tipenya adalah satu kondisi, if dan else. Ketik, jadi kalau satu kondisi itu artinya jawabannya antara iya dan tidak ya. Nah, kalau ini kan antara iya dan tidaknya apa? Kalau misalkan promo itu musim panas, dia akan kode promo diaktifkan. Kalau nggak error. Nah, ini namanya satu kondisi teman-teman. Jangan ada kondisi lagi selain kode promo diaktifkan atau error. Dan pilihannya cuma ada satu. Itu. Jadi kalau mau ngelihat dari contoh soalnya tuh dari gini. Mana yang satu kondisi, mana yang dua kondisi. Biasanya kalau dua kondisi, if-nya ini ada dua. Lebih dari satu ya maksudnya. Misalkan promo sama kan musim panas, satu lagi misalkan kalau promo itu adalah musim gugur, nah dia akan ngaktifin apa? Nah, itu namanya bercabang. Kalau ini dia cuma ada tunggal atau satu. Nah, sekarang kita masuk ke loop. Oke. Jadi loop ini ya kita coba baca ya. Sebuah perintah yang melaksanakan tindakan yang diberikan selama suatu ekspresi atau kondisi tetap benar. Contohnya, loop akan melaksanakan tindakan A selama ekspresi logisnya benar. Apakah ekspresi logisnya benar? Ya. Jika tidak, dia akan selesai. Oke, simpelnya loop itu adalah ulangan ya. Dia mengulang. Nah, di sini ada, oke kita ada contoh ya.
buat sebuah algoritma yang dimana pertama dia masukkan nomor dulu. Nah, kalau udah masukkan nomor, dia akan ngasih tahu nih, apakah nomor 456626 ini benar? Nah, kalau iya, dia akan masuk ke sini. Semoga lain kali lebih beruntung. Oke. Nah, kalau ini kok aneh ya. Masa nomornya bukan? Kalau nomornya bukan 45 kalau iya. Harusnya ini kebalik nih. Ini iyanya di sini. Ininya tidak harusnya. Tidak nggak apa-apa. Nah, jadi ketika nomornya benar, harusnya dia tuh akan langsung ke sini kan. Kamu menang. Ini kebalik nih. Harusnya ini ya, ini tidak. Nah, nomornya bukan. Nomornya bukan bener deh. Jika nomornya bukan 45626, ya, dia akan bilang semoga lain kali lebih beruntung. Terus dia akan balik lagi ke masukkan nomor. Nah, looping ini simpelnya tuh kayak login deh. Mungkin kalau login kalian lebih paham ya. Login itu adalah ketika kamu login, masukin sebuah username dan password. Apabila username dan password ini nilainya benar, kamu akan masuk ke halaman beranda misalkan. Nah, halaman beranda. Kalau tidak, dia akan balik lagi ke halaman login. Nah, itu yang dinamakan looping, simpelnya. Gitu. Jadi ketika sesuatu yang kamu masukin itu nilainya adalah true, benar, dia akan mengeksekusi ke halaman selanjutnya atau ke program selanjutnya. Kalau tidak sesuai, dia akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Sama kayak login ya. Login, kalau kita login, masukin username, password. Kalau salah, dia akan tetap di situ. Dia akan ke looping. Dia akan mengulangi lagi, ya kan? Masukin lagi username, masukin lagi password. Tapi kalau misalkan username dan passwordnya benar, dia akan next ke halaman utama. Seperti itu konsep looping ya, teman-teman ya. Nah, looping itu biasanya menggunakan kata while. While itu dalam bahasa Inggris apa namanya, teman-teman? While dalam bahasa Inggris. Ayo, while. Dalam bahasa Inggris apa namanya? Astaga. Apa? Amara, while. Ketika. Ya, ketika, kebir, betul. Ya, jadi di sini adalah ketika. Jadi cara bacanya adalah ketika ya. Ketika ekspresinya benar. Nah, titik dua ini aku sebutnya adalah maka ya. Maka. Jadi ketika ekspresi ini benar atau ini adalah sebuah logik. Logik itu tahu ya. Logik itu kayak misalkan eh, harga 500, misalkan harga lebih besar dari 50. Nah, itu namanya logik. Ada operasi logiknya gitu ya. Namanya logik. Jadi ketika logiknya nilainya segini, maka dia akan melaksanakan ini gitu. Nah, itu namanya cara bacanya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ketika A lebih besar dari 5 maka akan melakukan apa bawahnya gitu. Ada melakukan sebuah tindakan. Nah, contoh di sini ada sebuah kartu. Hmm. Nomor kartu ya, masukkan nomor kartu Anda. Oke. Nah, di sini ada while, ketika ya. Jadi ketika nomor kartunya tidak sama dengan 45626, artinya kalau nomor kartunya selain ini, jika nomor kartunya tidak ini, tidak sama dengan 456, dia akan print, semoga lain kali lebih beruntung. Nah, yang kedua, ketika mas eh, ketika berarti nggak ada 45626 ya. Kalau misalkan selain 4526, dia akan bilang kamu menang. Nah, setelah bilang kamu menang, dia nanti akan balik lagi ke sini, ke while lagi, gitu. Dia akan ngulangin lagi. Nah, itu simpelnya kayak gitu ya, pakai while. Dia akan ngulangin lagi. Dia akan nanya lagi, masukin nomor lagi, gitu. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan tidak sama dengan off, ketika masukannya bukan off, ya, dia akan bilang terima kasih untuk masukan Anda. Nah, kalau misalkan dia ngomongnya selain off, dia akan bilang tolong masukkan masukan Anda.
Prinsipnya hampir mirip sama if else. Ya, kalau kalian lihat dari codingan ini ya, sama kayak if else, cuman dia nanti akan mengulang aja, gitu. Hmm. Oh, tuh. Gitu deh. Oke, mungkin simpelnya itu aja sih. Oke, biar lebih jelas, coba kita langsung ke ini ya, teman-teman ya. Kita ke soal aja ya. Nah, ini apa nih? Sebelum kita lanjut, apa yang akan dicetak program jika kita langsung memasukkan nol? Harga apa tanpa diskon yang akan dicetak program jika kita memasukkan secara berurutan 100, 120? Apa ini? Ini dari mana? Oke, coba kita masuk ke dalam codingan kita ya, teman-teman ya. Sebelum aku lanjut lagi. Oke, langsung kita kerjain aja biar lebih jelas lagi. Karena sebenarnya konsep looping itu simpelnya cuma ngulang. Oke, aduh. Hari ini kalau aku queen ya. Oke, kita balik ke codingan ya. Codingan, ke course ya. Ada yang belum buka course? Oke, teman-teman boleh buka course-nya, silakan. Apa nih? Lagi makan. Astagfirullahaladzim. Oke, kita masuk ke lesson 3, loop ya, teman-teman ya. Di sini kalian boleh klik yang nomor 5, yang longevity pemesanan. Boleh dibuka dulu, kita coba kerjain. Nomor 5 ya, teman-teman ya. Oke, gimana? Dibuka belum? Jadi ada yang udah dibuka semuanya? Oke ya, kita coba bahas nih. Bentar. Wih, siapa yang ngerjain nih? Oh, Liv yang ngerjain. Oke. Oke, tandai pernyataan yang benar tentang yang namanya while loop. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Sebentar ya. Oke, coba kita bahas dulu. Nah, while loop melaksanakan sebuah urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Kira-kira nomor satu menurut kalian itu benar nggak? Ayo, while loop melaksanakan sebuah urutan tindakan yang sama. Nah, yang tadi udah kita bahas, jadi sebuah while loop itu kan melaksanakan sebuah urutan ya. Dia pasti akan melaksanakan ketika kondisinya itu benar. Makanya kita pilih yang ini ya, ini benar. Terus yang selanjutnya, while loop bisa digunakan saat kita tidak mengetahui berapa kali kita harus mengulang suatu tindakan. Nah, ini benar banget ya, teman-teman ya, karena fungsi dari while loop tadi kan kita mengulang. Jadi ketika kita nggak tahu ada berapa kali yang kita bisa digunakan ketika kita udah lupa gitu kan. Ini berapa kali nih kita ulang gitu kan. Nanti dia akan mengulang lagi ke awal. Nah, itu fungsi dari while loop. Semua perintah dan tindakan di dalam loop ditulis tanpa identasi satu sama lain. Nah, ini salah ya. Karena ketika kita mau masukin while loop ya jelas kita harus tulisin identasi. Identasi itu adalah kondisi lah jatuhnya ya, teman-teman ya. Dia harus apa ya, bukan kondisi sih, lebih ke tindakan namanya. Tindakannya apa? Logik yang tadi yang aku bilang tadi itu. Jadi ketika while misalkan while harga lebih dari 100. Nah, itu kan ada identasi atau ada tindakan di sana. Tindakannya adalah ketika harga lebih besar dari 100. Tuh. Terus yang ketiga, di sini ada ekspresi logis sederhana dan campuran.
keduanya bisa digunakan sebagai kondisi dari while loop. Nah, ekspresi logis ini berarti jawabannya benar ya. Jadi ekspresi logis ini bisa kalian gunakan, ya kan ada sederhana, ada campuran ya. Kita tahu ya ekspresi logis. Ekspresi logis sederhana itu yang apa, teman-teman? Ayo, contohnya ekspresi logis sederhana. Ini dua pertemuan nih kita bahas. Ekspresi logis sederhana apa, teman-teman? Lupa. Ekspresi logis sederhana itu yang lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan. Itu namanya ekspresi logis. Plus kakak, bukan. Kalau plus itu apa namanya? Interpreter. Kalau ekspresi logis campuran itu ada dua, ada and sama or. Itu jangan sampai lupa tuh kalau aku tanya ya. Oke, terakhir. Saat program sampai ke while loop, ya, badan dari while loop dilaksanakan terlebih dahulu, lalu kondisi dicek. Saat program sampai ke while loop, badan dari while loop dilaksanakan terlebih dahulu, lalu kondisinya dicek. Enggak ya, karena awalnya itu kan pasti while-nya dulu. Berarti while loop-nya dulu yang dicek sama dia. Ini bukan. Jadi jawabannya ada tiga ya teman-teman ya. Nah, kan benar ada tiga. While loop, while loop, express logis. Nah, ini nomor satu jawabannya teman-teman. Oke, udah benar semuanya. Oke, Natali. Natali ada nggak Natali? Oh, Natali, oh ada. Aku kira Natali nggak masuk. Jadi kurang nyaman Mi, internet kami. Iya kayak gini. Loading. Oke, Alfi. Bisa nggak, Vi? Oke, bisa ya semuanya ya. Udah, seperti biasa pasti ngetik. Tuh kan bener. Udah, aku tunggu sampai nomor 4 teman-teman semua ya. Nah, boleh di ketik-ketik dulu deh. Oke, gimana? Nomor 4 teman-teman. Udah sampai nomor 4. Oke, aku tungguin ya.
Oke. Oke, nomor 4 ya. Oke, kita akan bahas nomor 4 nih. Oke, kita play. Nah, di sini ada while-nya itu ada kesalahan nih. Nanti gampang banget nih. Kira-kira di sini apa yang salah? Di baris kedua. Sama kayak di if else kemarin. Kita butuh apa? Baris kedua. Ah, nih, nggak ada suaranya nih. Baris kedua kita butuh kata maka. Tadi maka itu aku bilang apa? Maka adalah ya, Olive, benar. Maka adalah titik dua. Jangan sampai lupa, guys. Jadi cara bacanya adalah ketika waktunya kurang dari 10 dan waktunya kurang dari 24, maka dia akan mencetak kami buka. Gitu. Coba kita mulai. Nah, di nomor 3 kira-kira apa yang salah tuh, guys? Nomor 3 nih. Oke, nomor 2 udah benar nih, baris kedua. Nah, sekarang baris ketiga. Petik. Pintar, petik gampang banget ya. Jadi print kita kasih tanda petik. Berarti otomatis print yang ini juga kita kasih tanda petik ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita tahu masih ada salah lagi nih. Baris kelima. Nah, kira-kira apa itu yang salah? Di baris kelima. Oke, di baris kelima dia nggak mau tanda petik. Coba kita lihat tuh. Kenapa dia tidak mau pakai tanda petik? Oke. Apa ya? Nggak dijelasin, Pak. Kalau aku kasih petik dua gimana? Oke, dia masih bad input. Nggak bisa juga. Waktu sama dengan input. Oh, ini nih. Kurang dalam kurung. Nah, oke, tuh. Yang inputnya. Nah, kan baru bisa. Jadi di sini kurang apa tanda tutup kurungnya, Dok. Tutup kurungnya ya. Itu kurang tadi. Oke, 10. Nah, 10 ternyata dia minta not support ya. Karena dia adalah SR, dia pengen integer. Makanya di nomor satu ini kita kasih dia integer, teman-teman. Nah, ini masih masih ngebahas yang kemarin loh ini, ya. Kayak gini-ginian, masih sama kayak kemarin. Kalau kita ketik 10 dia akan, nah, ketika ketik 10 dia harusnya ada print kami buka ya. Tapi kenapa di sini dia nggak ada? Kenapa kira-kira, teman-teman? Nah, ketika kita klik kami buka lagi. Ketik 10 dia harusnya bilangnya gini, ada kami buka tuh. Nah, kira-kira kenapa dia nggak ada tulisan kami buka? Ini masuk ke urutan ketiga, ya, peraturan ketiga Python yang dimana urutan kode. Masih ingat nggak urutan kode? Dia nggak boleh apa? Nggak boleh kena spasi, liatin koma, huruf kecil, huruf besar. Nah, di sini while-nya itu dia nutup sama waktu. Nah, seharusnya while-nya itu dia nutup sama si print karena print itu akan sebagai penutup dari loopingannya dia. Ya, jadi aku ulangin lagi ya, ini sebenarnya konsepnya hampir mirip sama if else. Nah, makanya di waktu ini kita kasih dia adalah, nah, kasih dia tab aja satu kali deh. Nah, tab kayak gini, dia sejajar kayak gini. Coba kalau dia sejajar apakah bisa? Enggak. Kenapa dia nggak mau jika dia sejajar? Mencet. Ini apa ya yang salah ya?
Oke, bentar coba aku cek dulu. Kayaknya ada yang salah. Toko buka dari jam 10 sampai 24. Pada jam 10 buka. Pada jam 10 buka. Jam 10 buka. Berarti ketika jam 10 dia akan buka. Nah, di sini ada tanda kurung. Kurung. Kurang dari 10. Kurang 10. Kurang 24. Kemarin aku udah jelasin kan apa bedanya kurang dari 10 dan kurang dari sama dengan 10. Kalau kurang dari 10 nilai apa aja yang kecetak, teman-teman? Kalau kurang dari 10 ini udah mulai susah nih. Kurang dari 10 apa aja yang kecetak nilainya? Ada yang udah bisa? Belum. Ayo, kurang dari 10 nilainya apa aja yang kecetak? Kurang dari 10. Berarti berapa? 9. Ya, betul. Olivia 1 sampai 9. Kalau 10 berarti 1 sampai 10. Karena di sini dia bilang pada jam 10 buka. Nah, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang kurang doang atau pakai yang kurang dari sama dengan? Ada tulisan pada jam 10 buka. Pakai yang mana? Kurang dari 10 atau pakai kurang dari 10 sama dengan? Ayo. Ya, apa itu? Kurang dari 10 sama dengan. Betul. Olivia ya. Apa sih Amara? Oh, tunggu. Kurang dari 10 sama dengan. Ya, kurang dari 10 sama dengan. Jadi kita pakainya adalah kurang dari 10 sama dengan. Kenapa? Di sini dia udah jelas banget dia bilang adalah pada jam 10 dia buka. Tuh. Berarti kita pakai kurang dari sama dengan. Gitu. Kenapa pakai kurang dari sama dengan? Di situ udah jelas. Pada jam 10 dia buka. Berarti ketika jam 10 dia masih buka, ya kan? Nah, kan? Ketika jam 10 dia akan muncul tuh. Kami buka. Nah, terus habis itu 23. Ketika 23 dia akan bilang kami. Nah, di sini 23 itu dia harusnya bilang kami buka. Oke, di sini ada kita baca lagi nih. Ini agak susah nih. Toko buka dari jam 10 sampai 24. Pada jam 10 buka dan pada jam 24 buka. Oke. Nah, nah. Ini kalian harus lebih mikir lagi nih. Kurang sama dengan 10, kurang dari 24. Di tengah-tengahnya siapa? Pulau Jawa? Bukan. Kurang dari 10. Berarti berapa? 10, 9, 8, 7 sampai 1. Nah, di sini kurang dari 24. Berarti berapa? 23, 22, 21. Apakah notasi kayak gini dia bisa dibilang benar? Benar nggak? 23, 22, 21, tiba-tiba ke 1 dia. Benar nggak? Coba kita kita ngobrolin dulu aja. Kurang sama dengan 10 dengan kurang dari 24 di tengah-tengahnya itu dia harus diisi apa? Apakah ketika kurang dari 24, 23, 22, 21 terus ketemunya malah 1? Harusnya ketemunya siapa? Nggak paham. Kalau nih aku ulangin deh. Nih, di sini kan dia bilang kan jam 10 sampai 24. Berarti 10 sampai 24. Itu range-nya siapa? 10, 11, 12, 13 sampai 23. Nah, sampai 23. Karena di 24 dia tutup. Berarti 24 dia nggak keisi. Bener nggak? Nah, ini namanya range. Oke. Kalau kita logikanya kurang sama dengan 10 dan waktunya berapa? Kurang dari 24. Otomatis range kurang dari 10 itu berapa? Coba dari sini kan 10. Nih, kurang dari 10. Mana sih?
Berarti range-nya itu gini, 10, 9, 8. Nah, dia ke sini sampai 1. Karena kan kurang dari 10. Berarti 10-nya dulu kan? Nah, kalau kurang dari 24 berarti gimana? 23, 22 mundur kan? 21. Nah, di sini dia ketemunya adalah 1. Nah, seharusnya dia ketemunya berapa? Ketemunya nyambung ke 10 kan? Ya kan? Nah, berarti bukan pakai kurang dari sama dengan. Berarti pakai lebih dari sama dengan 10 kurang dari 24. Kenapa bisa kayak gini? Sekarang kita baca. Toko buka dari jam 10. Dari jam 10 berarti gimana? 10, 11, 12, 13 sampai kurang dari 24. 23. Ini namanya range. Oke, coba pahamin dulu. Paham nggak? Kalau kurang dari sama dengan 10, berarti kan 10, 9, 8, sampai 1. Nah, di sini ada range-nya nggak? Nggak ada. Oke, gede. Kurang dari 10, kurang dari 24. Nggak ada di tengah-tengahnya kan? Nah, makanya kita pakai lebih besar sama dengan. Biar di tengah-tengahnya sini ada range. Gitu. Berarti di sini kita nggak pakai kurang dari sama dengan. Kita pakainya lebih besar sama dengan. Karena ketika jarak lebih dari 10 sampai kurang dari 23, range-nya yang mana? Range-nya yang ini. Dari jam 10, 11, 12 sampai 23 dia buka. Nah, logiknya pakainya ini. Gimana? Paham nggak sampai sini? Ada yang masih kurang paham nggak? Coba. Amara, paham nggak? Maksudnya logikanya. Coba, paham nggak? Insya Allah. Jadi aku ulangin lagi ya. Kenapa tadi aku salah pakai kurang dari sama dengan 10? Karena kalau kurang dari sama dengan 10, otomatis dia ke belakang dong, jalannya mundur, ya kan? Sementara di sini dia bilang toko itu buka dari jam 10 sampai 24. Berarti kalau bukanya dari jam 10, berarti kan di atas, ya kan? Nah, kalau di atas pakai kurang dari apa, apa lebih dari? Pasti kan pakai lebih dari. Nggak mungkin pakai kurang dari. Tuh, dah. Dan ini aku ngebahas kayak gini lama banget ya. Karena ini sebenarnya lumayan susah logiknya. Makanya ketika kita 10 dan 23 dan terakhir apa tuh? 24 ya. 24. 10, 23. Nah, dia benar kan? Gitu. Kenapa Amara? Ada yang bingung nggak? Nah, oke, bagus pertanyaannya. Kenapa yang 24 nggak dikasih sama dengan? Oke, kita bahas nih. Bagus, bagus, bagus. Gitu dong nanya. Nah, baca di sini. Dia bilang pada jam 10 buka. Berarti otomatis jam 10 buka. Dan pada 24 dia tutup, ya kan? Pada jam 10 buka dan pada 24 tutup. Nah, dia bilang gini, toko buka dari jam 10 sampai ke 24. Program harus membaca waktu. Kami buka dan kami tutup. Apa nih? Aku salah tadi loh. Nah, sabar. Sama. Oke, ini pakai kurang dari 24 karena jam buka 10 sampai 24. Jadi jam 24 masih buka apa tutup sih? Nah, di sini. Jadi, aduh aku sampai puyeng deh. Pada jam 10 dia buka. Maka kalau kata jam 10 dia buka, otomatis kan gini. Berarti
dia pakai lebih besar sama dengan. Nah, kenapa pakai lebih besar sama dengan? Karena sama dengan itu kan 10-nya kan ditulis, ya kan? 10-nya pasti ditulis. Nah, di sini dia bilang dan pada 24 dia tutup. Nah, berarti otomatis jam 24 itu dia udah tutup, Amara. Udah tutup, dia udah close. Nah, dia bukanya jam berapa? Jam 2 sampai jam 23 dong, berarti bener nggak? Ya kan? Kan jam 24 dia udah tutup. Berarti cuma sampai jam 23 doang. Nah, makanya kita nggak pakai sama dengan. Kita pakai kurang 24. Kurang 24 berarti siapa yang dilihat adalah 23. Karena kan nggak pakai sama dengan, jadi 24-nya nggak ditulis. Gitu. Paham nggak kira-kira? Ini aku ngebahas satu soal aja nggak apa-apa biar kalian ngerti gitu. Daripada banyak-banyak kan nggak ngerti. Ih, astagfirullahaladzim. Ini ya, aku ulangin lagi nih. eh Dia bilang kan pada jam 10 buka. Nah, kalau pada jam 10 artinya kan jam 10 udah buka nih dia. Nah, otomatis kita pakai sama dengan dong. Lebih besar sama dengan 10. Karena kan ada kata sama dengan, berarti 10-nya ngikut kan. Nah, di sini dia bilang pada 24 tutup. 24 tutup, tutup dia udah tutup. Berarti nggak dipakai dong. Makanya kita pakai kurang dari 24. Kurang dari 24 nilainya siapa? 23. Kalau kita pakai sama dengan 24 berarti 24-nya ngikut kan? Sementara di sini dia bilang tutup. Makanya 24 nggak ngikut. Makanya jangan kebanyakan main. Gitu maksudnya. Gitu ya. Pahamin kurang dari sama dengan sama lebih besar sama dengan. Kalau ada kata sama dengan artinya dia ngikut. Kalau nggak ada kata sama dengan berarti kata sebelumnya. Karena di sini kurang dari 24 berarti sebelumnya siapa? 23. Di sini kan dia bilang jam 24 tutup. Berarti 24 nggak kepake lagi 24. Makanya kita nggak pakai sama dengan gitu Amara. Dah, sampai sini gimana? Ini cuman ngomongin operasi logis doang nih. Paham nggak? Coba aku lihat. Oke, coba Natali. Natali belum ya? Sama Nuha ya? Coba sini, Natali boleh share screen sama Nuha kalau mau. Sini aku bantuin. Oke, Natali. Nah, itu udah benar kok. Apa yang salah? Coba. Waktunya jangan di sini deh, Natali. Kasih, apa namanya? Kasih tab. Di tab. Tapi ngaruh nggak sih di tab? Coba di tab dulu. Ini ya. Di stop dulu. Dia di tab dulu. Di tab, tab. Tab itu yang sampingnya Q. Nah, udah coba play. INT input 10. Ya, 10. Nah, oke. Di sini dia minta apa? Minta integer. Berarti di sini kamu kasih INT nih. Nah, INT input. Di ini. INT input. Nah, kasih INT di situ. Integer. Nah, iya. Karena dia di sini mintanya INT. Oke, dah tutup kurung jangan lupa. Nah, sip. Nah, coba. Nggak nanya, Mara. Udah bagus dah. Coba 10 berapa lagi tuh? Aku lupa lagi. 24 ya? 23, 23. 23, 24. Nah, lu bisa. Siapa yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Depan kita ngebahas 3 soal aja kali ya. Nuha, Nuha gimana Nuha? Bisa nggak di itu? Bisa nggak Nuha? Mana? Bisa nggak Nuha?
Bisa nggak? Oh bisa. Oke oke oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita paling ngebahas 2 sampai 3 soal lagi hari ini ya. Yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya, teman-teman ya. Nomor 5 di sini dia bilang apa? Masukkan kode promo panjang. Kode promo tersebut tidak berlaku dan lain-lain. Nah, oke, tadi kita udah punya while input di sini ya. While input masukkan kode promo ya. Ketika kode promonya adalah tidak sama dengan hidup. Oh, ini gampang banget nih, teman-teman. Nah, jangan terkecoh dengan ini yang banyak banget. Ingat, kita udah masuk looping. Ya, jadi jangan terkecoh. Oke, kita langsung aja gini. Ketika ketika inputnya dimasukkan kode promo, dia mintanya apa? Kode promo tersebut tidak berlaku. Lihat, satu, dua. Jadi kalian nggak perlu lagi nulis dua ya, karena kan kita udah belajar looping nih. Jadi kita cuma perlu tulis satu print yang isinya adalah kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, ya udah kita tulis di bawahnya sini. Nah, jangan lupa ketika kalian menuliskan while enter, nah dia akan di bawahnya gitu tuh. Ini jangan dihapus ya, ikutin aja. Tuh, kayak gini. Kalau dihapus salah nanti. Nanti kamu tulisnya di sini lagi. Salah, salah. Jadi ikutin aja dari sini kan enter. Nah, udah ikutin aja. Nah, ini kita print aja ya. Oke, di sini adalah kode promo tersebut tidak berlaku. Kode promo tersebut tidak berlaku. Titik. K-nya besar kecil, kecil. Oke, kecil ya. K-nya kecil nggak sih? Oh, besar. Nah, oke, kita udah punya kode promo tidak. Oh iya, nggak apa-apa kok, Bir. Aman-aman. Nah, ini udah, ya kan? Ini udah. Ini udah selesai. Jadi, ini nggak nih, maksudnya ini belum selesai. Satu lagi. Jadi ketika input masukkan kode promo tidak sama dengan hidup, maksudnya adalah ketika dia nggak memilih hidup, dia akan bilang kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, ketika dia memilih kata hidup, nah ini kan ada kata hidup, dia akan bilang adalah kode promo diterima. Tuh. Ketika kode promo yang benar dimasukkan, dia akan bilang kode promo diterima. Berarti di sini kita kasih akhiran ya. Kita tinggal kasih aja berarti tinggal kita kasih print. Nah, untuk print penutup, teman-teman lihat perhatiin. Nah, di sini kan kalau kita enter dia adanya di bawahnya print ya. Nah, karena kita udah selesai nutup, jadi while-nya harus kita tutup. Kita hapus satu langkah aja. Jadi dimasukin di bawahnya bawahnya sini tuh, bawahnya while. Jadi printnya di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Karena kan udah ditutup. Print kode promo diterima. Nah, selesai. Ya kan? Di sini dia ada banyak banget, jangan terkecoh. Ingat kita udah main looping ya. Jadi jangan terkecoh, teman-teman. Udah selesai gini aja, simpel kan? Dah. Ingat nih, well-nya harus ditutup lagi tuh. Jangan sampai lupa ditutup. Coba aku klik, klik bisa nggak? Eh, panjang, pro kesehatan, oke. Terakhir dia hidup. Nah, ketika eh, dia ketikin hidup, ya, dia akan kode promo diterima. Ingat ini ada notasi logisnya, yaitu adalah operator logisnya adalah tidak sama dengan. Jika tidak sama dengan hidup, dia nanti akan terus ngomong kayak gini.
Kode promo tersebut tidak berlaku dan lain-lain terus. Udah sampai sini dulu deh. Yang looping gimana? Ada yang masih bingung nggak? Kok nggak benar sih? Pajak kesehatan hidup. Loh, nggak mau ya. Kesehatan. Kode promo tersebut tidak berlaku. Oh, titik ya. Kurang titik. Diterimanya kasih titik. Nah, salah, salah. Tadi itu apa ya? Panjang ya. Hmm, panjang, pertumbuhan, panjang, kesehatan. Oke, benar. Oke, nomor 5 gimana? Aku mau nanya deh, kalian ngerti nggak? Ada yang masih belum paham nggak? Coba tanyain deh. Karena kalau masih belum paham, aku ulangin lagi, nggak apa-apa. Nggak usah ngerjain banyak soal. Yang penting ngerti. Karena makin lama makin susah nih. Ada yang masih belum ngerti? Nanti aku ulangin lagi kok kalau belum ngerti. Kan banyak yang salahin nomor 5. Aku ulangin lagi ya, nomor 5 ya. Oke, aku ulangin lagi nomor 5. Kita refresh dulu bentar ya. Oke, aku ulangin lagi nomor 5. Nah, perhatiin dulu sini. Jadi, di sini kita udah punya, ini udah enak banget nih. Kalian udah punya sebuah logik ya. Logiknya udah ada. Ketika kita masukin kode promo, tidak sama dengan, artinya ketika kita tidak masukin kode promo hidup nih, berarti selain hidup ya, misalkan ada panjang, kesehatan, dan lain-lain lah, selain hidup. Nah, itu apa yang akan dilakukan? Kita baca dulu di sini. Jika kode promo yang dimasukkan, program harus mencetak kode promo tersebut tidak berlaku. Ingat, yang salah. Oke. Di sini benar atau salah? Di sini adalah kata salah. Jangan terkecoh ya. Ini salah. Kenapa? Dia bukan sama dengan. Dia adalah tidak sama dengan. Tuh, ini salah. Makanya kita masukin enter, kita print. Print. Dah, tinggal copy aja di sini. Nih, kode promo tidak berlaku, copy. Copy, udah tinggal paste. Nah, selesai, ya kan? Terakhir, jika benar, nah berarti kalau benar adalah ketika dia memilih hidup ya. Memilih hidup, berarti di sini dia benar. Nah, makanya kita kasih print lagi. Printnya dia harus sejajar sama while. Nih, karena apa? Dia kan mau nutup kan akhiran. Jadi sejajarin. Print, udah tinggal copy aja deh. Kode promo diterima. Copy masukin sini. Fungsinya sama kayak ini ya, kayak if else kemarin. Cuma karena kemarin kalian belajarnya awalnya itu sama dengan, mungkin kalian terkecoh ya di situ ya. Mungkin yang kalian pikirnya di sini tuh adalah true, ya kan? Di sini adalah false. Nah, sekarang kebalik tuh. Ya, di sini adalah false, di sini adalah true. Gitu deh. Nah, gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak sama kalian? Ada yang mau tanya dulu nggak?
Kak, kok aku nggak bisa? Oke, boleh sini share screen. Kakak bantuin, Kobir. Sini aku lihat coba. Hmm. Kode promo tidak berlaku. Coba play deh. Panjang, kesehatan, sama hidup. Checklist nggak bisa. Coba lagi. Em, ini kodenya itu huruf besar loh. Ini huruf besar, besar kecil sih. Coba. Huruf besar apa apa huruf kecil tuh? Si itunya. Coba lihat lagi. Kodenya huruf kecil apa huruf besar? Huruf besar dia. Coba Nuha bisa share screen nggak? Eh, coba share screen deh. Share screen aja share screen. Nuha ya. Coba Kobir. Nah, habis Kobir. Udah bener ya? Coba lagi deh. Panjang. Kok nggak bisa ya? Aku bisa kok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Coba. Checklist panjang. Kesehatan. Hidup. Wah, aneh. Aneh banget ya. Hmm, kenapa marah? Bentar, aku lagi ngecek dulu. While input masukkan hanya dua kode promo titik dua. Hidup. Oke, print kode promo. Oh, kode promo tersebut, Kobir. Coba lihat lagi deh. Kode promo tersebut, coba lihat. Kode promo tersebut. Nih. Coba lihat soal deh. Lihat soal. Coba, dia mintanya apa? Nah, kode promo tersebut kan. Gitu. Coba Nuha mana Nuha? Bah, Nuha mana? Tadi share sih Nuha. Kan aku nomor 6 aku salah ya. Ntar ya. Mana Nuha? Oh, di laptop zoomnya hilang. Waduh, hilang. Kok gitu? Eh, aku kirimin di sini deh. Bentar ya. Kita kelas apa sih? Kelas sendiri. Aku tuh nggak masalah guys. Kita nggak usah terlalu ribet di soal. Yang penting tuh paham. Percuma belajar kalau nggak paham kan. Nah itu Nuha. Yang lain ada yang masih belum bisa. Coba aku cek ya. Hmm. Oh, tinggal Nuha ya. Udah. Nuha coba share screen nanti aku lanjut ya. Ke nomor 6 nih. Terakhir kita bahas nomor 6 ya. Langsung nanti kita ke materi yang baru lagi. Ke nomor 6. Sama kayak tadi tuh. Nomor 6. Masukkan kode promo Anda. Jika kita baca lagi nih. Meetingnya di berapa? Bentar. Nuha coba ya. Nah ini Nuha. Udah aku kirim tuh. Oke kita lanjut nomor 6 dulu ya. Nuha nanti boleh aku bantu misul dulu ya nanti. Oke, nomor 6. Jika kamu jika kamu memasukkan kode yang salah, maka program tersebut harus meminta untuk kembali untuk memasukkan kode promo dengan tulisan kode promo ini tidak berlaku. Oke, berarti di sini kita pakai tidak sama dengan aja ya.
Nah, tidak sama dengannya siapa nih? Kita baca lagi. Ketika kode promo yang benar dimasukkan, oke, kode promo benar itu siapa? Sehat atau hidup? Oke, ketika sehat, berarti ketika sehat. Sama kayak tadi kan? Berarti ketika sehat, oh ini ada dua notasi nih. Berarti ada sampai sehat dan sampai sehat atau hidup ya. Berarti di bawahnya sini kita kasih while karena dia ada dua pilihan tuh, sehat atau hidup. Jika kamu memasukkan kode yang salah, program harus minta kembali untuk memasukkan kode promo dengan tulisan kode promo ini tidak berlaku. Kalau kode promonya benar, berarti kode promo diterima. Nah, ini pakai operator sederhana, berarti kita pakai OR atau AND ya. Di sini kita pakainya adalah AND, ya karena memilih salah satu yang false ya, false. Berarti gini coba ya. Jadi ketika promo tidak sama dengan hidup, coba ya, tidak sama hidup. Di sini dia pakainya serunya apa sih? Kan sehat. Nah, ini nih. Nah, kalau kalian bingung, kak pakainya dan atau or ya? Ini ada tulisannya tuh. Nah, kita pakai dan. Kode pro bukan set dan. Nah, berarti kita pakai dan ya. N promo bukan hidup. Berarti promo tidak sama dengan hidup. Nah, kita translate dulu nih. Tidak sama dengan hidup. Oke, kita udah translate tuh. Ya, kode promo bukan sehat. Kok hidup sih? Allahu Akbar. Sehat. Salah satu sehat nih, sehat. Ya. Oke, bentar ya, Nuha ya. Aku nomor 6 dulu ya. Tanggung, soalnya. Ntar aku ini ya. Nomor 5. Oke, aku selesai nomor 6 dulu, ntar aku baru ke kamu ya. Oke. Wait. Nah, di sini, jika kondisinya benar, kode promo yang dimasukkan salah. Jika kondisinya benar, kode promo dimasukkan salah. Oke. Itu adalah inputnya ya. Berarti nanti di sini, nah, jika kamu masukkan kode yang salah, program harus meminta kode promo ini tidak berlaku atau coba lagi. Nah, berarti ini kan udah jelas ya. Ini adalah kode yang salah ya. Kode yang salah berarti kita print, kita masukin kode promo ini tidak berlaku, coba lagi. Kenapa? Karena ini udah salah, tidak sama dengan kan. Dia nilainya adalah false, ya kan? Nah, dia false. Maka ketika dia false, dia akan memasuki kode promo ini tidak berlaku. Oke, ingat ini false tuh. Ya, aku pakai tidak sama dengan kan, tidak sama dengan kan false. Terakhir kita tutup, berarti ya, langsung kita tutup aja. Kita print. Nah, berarti ketika dia eh, ketika dia bilang apa ya, ini namanya apa sih? Ketika dia bilang kode promonya benar, kode promo diterima, berarti kita kasih diterima coba. Dalam kurung ketik, nah kode promo diterima. Coba deh, bisa nggak? Pertama dia masukin kehidupan. Nah, jadi ini di sini adalah false, ini adalah true. Nah, kalau kita masukin kehidupan misalkan, oke, dia kena, oke. Salah. Dia kena infinite loop ya. Ini namanya infinite loop guys. Jadi dia bakal ngelooping terus. Ya, salah.
Ntar aku juga bingung. Jika kamu memasukkan kode promo, harus minta kode promo, coba lagi. Coba kalau kita balik deh. Di sini dia pengen tidak sama dengan atau sama dengan sih? Coba aku balik ya. Di sini hidup, di sini sehat. Karena kan dia pengen sehatnya itu kode promo diterima ya. Coba aku play dulu kehidupan. Oke, berarti sehatnya ini harusnya sama dengan ya. Oke, kehidupan. Bisa. Aduh deh, ini kenapa nggak bisa ya? Hmm. Oke, coba. Ini tidak sama dengan, ntar ya teman-teman ya. Bisa juga bingung nih sama. Kode, masukkan kode promo Anda. Kode promonya tidak berlaku. Coba lagi. Promo sama Kak di depan. Di nomor 3 promo. Print. Oh iya ya. Kita inputin lagi ya. Berarti kedua ya. Iya ya. Nah ya, kita inputin lagi berarti ya di sini ya. Berarti kita promo sama dengan input lagi. Iya kan? Iya kan? Karena di sini kode promo ini tidak berlaku. Coba lagi. Coba lagi berarti dia nginput kan logikanya ya. Ya, ada dua, dua ya. Oh iya iya, thank you. Berarti kehidupan. Iya iya benar. Thank you Alif. Pintar. QWERTY sama sehat. Oke, bener ya. Untung dikasih tahu sama itu Alif ya. Hehehe, gini sih. QWERTY terakhir apa? Sehat. Oke, iya benar. Thank you buat Olive ya. Iya ya, aku lupa nggak ngeh ada ini nih, ini. Oke, jadi benar ya. Thank you buat Olive. Jadi di sini ternyata ada dua kali input ya. Yang pertama masukkan kode promo Anda satu ya, tuh satu. Nah, yang kedua ini input lagi guys. Tuh, kode promo ini tidak berlaku, coba lagi. Nah, input. Jadi ketika nilainya adalah false, ya berarti kan selain hidup dan sehat, dia akan ngulangin yang ini. Dia akan ngulangin ini. Karena kan ini false kan. Nah, ketika selain hidup dan sehat, ya, kok selain hidup dan sehat sih? Ketika dia menginputkan hidup dan sehat, maksudnya ya, dia akan bilang kode promonya adalah diterima. Berarti ini adalah true. Nah, ini nilainya adalah true. Ini kebalikan dari yang kemarin, if else. Kalau kemarin kan if else kan kita true dulu baru false. Tadi dulu, aku ke Nuha dulu bentar ya. Oke, coba Nuha deh. Ntar aku ke Nuha dulu. Mana Nuha? Yang tadi, nomor 5. Sini aku bantu. Kayaknya kita bahas agak ini ya, panjang ya. Oke, tidak aku masukkan kode. Coba, aneh apa tadi? Panjang ya? Panjang. Hmm. Hmm. Ya, panjang kesehatan hidup. Nah, itu bisa tuh, Kak. Tadi nggak bisa. Itu bisa tuh. Ya udah, lanjut lagi nomor 6 ya. Ya udah. Ya udah, Amara, share screen sini Amara. Sini share screen sini. Ini yang lain coba perhatiin layarnya Amara ya.
Oke, ininya promonya nggak ada, Mara. Nih kamu kasih promo dulu dong, promo di sini sama dengan input, ya kan? Nah, promo. Nah, coba. Nah, ini itu adalah false. Ini adalah true. Kalian suka ketuker nih sama logika ini. Maksudnya itu adalah, itu kan ada tulisan tidak sama dengan. Berarti kalau tidak sama dengan, nilainya udah pasti false. Jadi jangan bingung. Nah, ya, aku ulangin lagi. Aku nggak apa-apa, kita ulangin lagi. Jadi, kalian itu pasti bingung sama tanda ini biasanya. Logikanya bakal ketukar. Kalau kemarin di if else, itu biasanya kita awalnya true dulu. Bener ya? True dulu baru false. Nah, di while ini, sebenarnya bisa sama aja ya. Karena kan ini kita ngikutin soal ya. Jadi karena kita ngikutin soal, kita pakai tidak sama dengan. Makanya tidak sama dengan ini adalah false. Jadi kalau dia nulisin selain kata sehat dan hidup, nih kayak kehidupan, QWERTY, dia bakal ke looping terus, bakal ngulangin terus. Tapi ketika dia ketikin kata hidup atau sehat, dia langsung ke sini. Karena ini kan true. Gitu doang, teman-teman. Nah, ini Nuha boleh dilihat sama yang lain juga boleh dilihat dulu layar aku. Silakan dipahamin ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak nyelesain soal. Yang penting tuh paham. Karena makin kesini makin sulit. Kalau kalian nggak paham nanti kalian nanti pusing. Tuh ya loop looping namanya looping. Looping tapi bukan kuda. Kalau kuda kan kuda looping gitu. Udah marah nggak usah ketawa. Looping looping. Ini pelajaran paling seru tau looping. Udah gimana yang lain? Looping loopingan. Pusing. Oke, Avandi, Nuha. Mau dibantu nggak Avandi sama Nuha? Oke, boleh sini Kobir. Nih Kobir nama kamu, nama asli kamu siapa sih Kobir? Avandi ya? Avandi Ismail ya? Oh, oh kamu Avandi. Sini, share screen sini. Sini, Nuha juga boleh share screen. Aku ajarin langsung sini. Sebelum rambut rontok, kita coding. Apa nih? Oke, ini punya siapa? Kobir ya? Ismail. Oke, sini Fandi. Ini bener kok. Coba lagi. Kehidupan QWERTY sehat. Oh, dia kena looping lagi ya? Coba ulang lagi deh. Coba ulangin lagi. Sehatnya kamu pakai ini enggak? Pakai pakai spasi nggak? Coba. Enggak ya? Coba kamu ketik dulu ya, Pak. Ketik dulu. Apa tuh? Itu tulisan promonya. Dan oh iya, pantesan nih promonya kamu pakai petik tuh. Iya ya. Oke, thank you. Amai. Ya, promonya jangan pakai petik. Siapa? Avandi. Nah, ya jangan pakai petik. Hapus, di stop dulu. Di nah ya baru hapus. Nah, coba.
Oke, mantap. Nuha gimana? Coba sini share. Udah bisa belum? Ini. Ada lagi yang belum? Nomor 6. Kita kayaknya nggak bahas ini aja. Tadi ada materi ini nggak sih? Aku langsung menghitung. Oke, kita coba langsung. Nuha udah bisa belum? Nuha. Kenapa? Izin apa, Nuha? Mau share screen? Iya, boleh. Sini. Share screen. Aku bantuin kok. Yang penting paham. Sini. Buat. Oke. Hidup sehat. Promo input. Oh. Coba ketikin dulu. QWERTY. Ini udah pintar kamu. Udah bisa. Sehat coba. Sehat. Tuh kan. Emang harus share screen dulu baru bisa dia. Oke, oke. Nah, kita lanjut ke nomor ini ya. Masih ada waktu 10 menit nih. Kita kerjain dulu yang nomor 6. Takutnya ada nih. Kita kerjain nomor 6 dulu ya. Nih, nomor 6. Nah, kita terakhir nih, terakhir. Kita kerjain sampai nomor 4 aja deh ya. Baru nanti kita selesai. Nah, di sini di nomor 6 ya, teman-teman ya. Kita ke nomor 6 nih yang menghitung. Oke, dibuka dulu yang nomor 6. Kita sudahi dulu yang tadi ya, yang while-whilean. Aku percaya kalian udah mulai bisa. Nah, sekarang kita tinggal logika tanpa coding dulu nih di sini. Di sini pilih semua program di mana badan dari loop dilaksanakan. Kurang cukup ya? Ya nggak apa-apa, dikerjain dulu aja. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, pilih semua program di mana badan dari loop dilaksanakan 4 kali. Nah, gimana jawabannya? Kalau dia pengennya 4 kali, pengennya 4 kali. Aduh, aduh, aduh. Oke, ini kayaknya aku harus jelasin deh. Oke, aku jelasin dulu deh. Karena itu pakai namanya adalah plus plus. Mhm. Ya itu kita pakai loop plus plus ya. Nah, jadi kepencet Allah Akbar. Jadi gini, tadi kita udah belajar yang namanya looping. Looping secara mandiri itu jatuhnya mandiri teman-teman. Ya kan? Karena ketika salah looping, 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 looping. Nah di sini ada yang namanya counter. Wih, apa tuh counter? Counter tuh kalau di Mobile Legend buat melawan ya. Nah, tapi counter ini diambil dari kata count. Nah, count itu adalah menghitung. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan contoh misalkan aku mau melooping yang namanya kata banyak misalkan. Aku mau looping kata banyak ini misalkan 5 kali. Jadi ada banyak, 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 banyak sampai 5 kali. Nah, itu namanya counter. Simple banget ya kelihatannya ya. Gitu. Jadi ketika kita mau melooping suatu entah itu variabel atau function ya, dia sesuai yang kita mau lah. Misalkan coba buatkan kata minta maaf 1000 kali. Nah, kalau zaman dulu kalian harus ngetik kan 1000 kali. Nah, kalau ini kita pakai counter. Nanti otomatis tolong dong bikinin 1000 kali minta maaf. Nanti ada sampai 1000 kali dia. Nah, itu fungsi dari counter. Simpel aja, aku nggak mau ribet-ribet ngasih tahu kalian ya. Nah, kita lihat di sini. Kita punya variabel promo percobaan 1.
Nah, kita udah punya nih, ya namanya percobaan, menyimpan percobaan satu. Percobaan memiliki nilai satu. Oke, kita simpan dulu di otak tuh. Percobaan nilainya satu. Ketika promo tidak sama dengan tahun baru, berarti ini adalah false ya. Dia akan nambah satu. Nah, ada tanda plus sama dengan satu. Artinya dia akan menambahkan dengan jumlah sama dengan satu. Oke, sampai sini dulu pahamin. Jadi percobaan itu apa? Satu ya. Satu. Satu tambah sama dengan satu. Hasilnya berapa teman-teman? Dua. Ya kayak biasa lah penjumlahan ya. Kalau misalkan percobaan ada tiga, hasilnya berapa? Kalau percobaan ada tiga, tiga plus sama dengan hasilnya berapa? Ya benar Silvi, empat. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi kita udah punya variabel di situ nilainya adalah satu variabelnya. Oke, pintar. Nah, ketika kita nggak ngetikin tahun baru, dia akan error dan dia akan menambahkan, dia akan error tuh, dia akan looping satu kali. Nih, kita masukin senang di error, kita masukin jeruk di error. Nah, jadi setelah itu, ketika kita masukin pernyataan yang benar tahun baru ya tuh. Nah, kode diterima pada percobaan attempts. Attempts itu masuknya kemana? Masuknya ke sini. Nah, berapa kali kita salah? Ternyata tiga kali kita masukinnya. Nah, itu namanya attempts. Kita masukin tiga kali. Oke, saya Kak ulang. Oke, ulangin. Pertama, kita punya satu variabel, namanya percobaan, isinya satu, bahkan angkanya satu. Ketika kita mau, ketika promonya ini tidak sama dengan tahun baru, artinya ini kan false ya. Ketika dia nggak ngetikin tahun baru, dia akan error di sini. Nah, tapi di bagian sini, di percobaan ini, yang percobaan plus sama dengan satu, dia akan menghitung countnya, menghitung. Jangan menghitung ketika, oh ini salah nih, aku masukin senang, error satu kali. Dia masukin jeruk, error dua kali. Nah, ketiga kali dia masukin lagi. Nah, jadi attempts-nya itu, attempts nih, attempts-nya itu dari mana? Dari percobaan, gitu. Itu yang dinamakan counter. Dia menghitung ada berapa banyak percobaan yang udah kita lakuin. Menggunakan plus sama dengan satu. Sebenarnya ada lagi pilihannya, ada plus, plus. Ada lagi kayak gitu. Ya, pada percobaan ketiga. Yang dilihat ininya ya, masukkan kode promonya tuh. Yang dilihat ininya yang dibaca. Bukan jawabannya benar atau salah. Tapi yang dilihat adalah ketika kamu ngetikin sesuatu dari masukkan kode promo Anda itu. Kan ini tiga kali kan? Tuh, satu, dua, tiga. Makanya di sini attempts-nya tiga. Dapat dari mana? Dari sini. Ini dapat dari mana? Dari sini. Gitu asal muasalnya ya. Udah aku jelasin aja deh. Kalian boleh kerjaan di rumah nanti deh. Nah, tuh. Loop dengan counter. Ya, di loop dengan counter. Wah, nih kalian makin puyeng nih. Ya, udah aku contohin ini dulu deh. Satu soal deh. Kalau nggak ada soal kayaknya kurang menarik ya. Nah, ini dulu deh kita bahas yang di sini deh. Ya, terakhir nih kita bahas ini deh. Biar ada gambaran gitu ya. Oke, di sini dia minta empat kali loop. Nah, dari tadi yang udah kita bahas, kira-kira yang mana? Nggak ada PR mah. Ini doang Nuha. Cuman ini doang kok. Kalau pengen dikerjain nggak apa-apa. Nah, kalau loop empat kali, menurut kalian yang mana? Tadi udah kita pelajarin tuh. Satu, dua, tiga, empat. Loop, loop empat kali. Yang mana? Tidur. Nih, yang pertama benar. Kenapa yang pertama benar?
Diskonnya dia menyimpan dua, ya. Diskonnya dua. Ketika diskon 2 kurang dari 10, dia akan melooping 2. Berarti tambahin aja 2 tambah 2 4. Kayak gitu. Ya. Terus ini simpel banget ya, 2 tambah 2 4 udah. Ya, benar, Olivia. Ya, nomor satu sama 2 bener banget. Nah, kenapa nomor 2 benar? Counter sama dengan 4. Mana sih pulpen? 4 lebih dari 0. Counternya adalah minus sama dengan 1. Nah, kalau tadi plus, dia akan naik. Ya kan? Kayak gini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Dia akan ngelooping selama 4 kali nantinya. Ya, ketika diskon 2 kurang dari 10. Ya kan, kan 10 kali tuh. 2 2 2 2 4 kali kan. 2 4 6 8. Tambah 2. Ya kan, jadi 10. Yang pertama paham nggak? Ntar aku jelasin yang pertama deh. Ini kenapa benar? Karena dia punya nilai 2. Oke, kita anggap ada 2 nih. Nah, ketika kelipatan 4 kali, kan 10 ya. Berarti kan kalau 10 di bawah 10 itu, dia ada berapa kali? Misalkan 2 tambah 2 4, tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Nah, 8 dia punya satu nih, 2 si diskon. Nah, berarti berapa? Dia udah di looping nih. Satu, 2, 3, 4. Tambah 2 jadi 10. Gitu. Makanya di looping 4 kali. Kayak gitu ya. Kalau yang nomor satu, logikanya gitu teman-teman. Oke, jangan pusing dulu, sabar. Kalau yang ini kenapa benar? Karena counter 4. 4 lebih dari 0. Udah pasti true. Kata minus artinya adalah pengurangan. Berarti dia akan nguping 4 kali. Bener nggak 4 lebih dari 0? Bener ya, nilainya true ya. Berarti 4, 3, 2, 1. Kenapa bisa kayak gini? Dikurangin tuh, ada tanda minus sama dengan 4 kurang satu 3, 3 kurang satu 2, 2 kurang satu satu, 1 kurang satu 0. Bener nggak sampai 0 teman-teman? Betul, sampai 0. Gitu. Nah, kalau yang ini salah kenapa? Apakah 50 lebih besar dari 20? Ini true ya, benar. Nah, di sini dia kena dikurang 2. Bayangin tuh 50 kurang 2 berapa? 48. 48 kurang 2 berapa? 46. Seterusnya sampai mentok 20. Itu kan nggak lebih dari 4 doang kan? 4 looping kan? Berarti salah. Kan kita butuhnya cuma 4 kali doang. Ini berapa kali looping nih kalau yang gini? Banyak banget ya. Ini I 0. Apakah 0 kurang dari 10? Jawabannya benar ya. Nah, ketika 0 kurang dari 10, dia akan ngeloop. Tadi dulu, dia akan ngeloop berapa totalnya? Nih yang ini. 0 sampai 10, berarti berapa kali ngeloopingnya? Ayo, ayo. Kalau yang ini, berapa kali dia looping? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, Olivia, Olivia. Berapa kali looping, Olivia? Ayo, berapa kali looping? Kalau yang ini, satu. Satu. Kok satu? Nggak apa-apa. Olivia, berapa? Berapa kali looping? Kira-kira. Nah, bener. Avandi. Betul, Avandi ya. 21 banyak banget, 21. 10. Bener sebenarnya 10. Kenapa 10? Lihat, 0 kurang dari 10. Ya, di sini ada plus 1. Berarti 0 tambah 1. 1 tambah 1. 2 tambah 1. 3, 4, 5 sampai 9. Ya dong, mentok sampai 9. Kenapa? Kan kurang dari 10. Berarti cuma sampai 9.
hitungnya dari nol. Nol tambah satu, satu, satu tambah dua, dua. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nol, satu, dua, tiga, sampai 9. Totalnya ada 10. Gitu deh. Dah, sampai situ aja deh materi kita ya. Nanti kebanyakan kalian puyeng lagi. Dah, itu asal muasalnya, teman-teman ya. Oke, udah jam 9. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajarin tentang looping ya. Jangan sampai lupa. Dah, Python itu yang penting logikanya jalan, teman-teman. Kalau kalian udah pinter logikanya, udah enak tuh. Oke, karena udah jam 9.03, thank you ya buat hari ini ya, teman-teman ya. Udah hadir. Sampai ketemu lagi nanti hari Minggu depan ya. Belajar terus. Asah tuh codingannya, oke? Oke, thank you semuanya. Dah, boleh istirahat teman-teman ya.